Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Noviana Wulandari, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Ndayuharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 25404111184. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 2 dengan materi akhlak terpuji, dengan tema sayang sesama dan empati. Sekian perkenalan singkat dari saya, mohon bimbingannya, arahannya, dan evaluasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bu Novi akan meminta tolong ketua kelas untuk maju memimpin doa. Silakan untuk ketua kelasnya maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tundukkan kepala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Mas Asta. Boleh kita kembali ke tempat duduknya. Nah, dan yang selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional ya anak-anak ya. Yang akan kita nyanyikan adalah lagu Garuda Pancasila. Semuanya hafal? Alhamdulillah. Kalau hafal yuk kita langsung saja semuanya berdiri. Gurau ya, nanti kalau udah mulai langsung berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak menunggu panjang proklamasi, setia berperan untukmu. Pancasila dasar negara, sebagai hadir mampu sentosa, libat megang sabu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Berdiri lagi. Dan yang selanjutnya Bu Novi akan mengecek kehadiran ya. Anak-anak siapa? Ada yang tahu siapa temannya hari ini yang tidak masuk? Alfi. Ada yang tahu kenapa Alfi nggak masuk? Sakit. Yang selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Novi akan membuat kesepakatan kelas. Setuju anak-anak? Setuju. Ya, kesepakatannya nanti ketika Bu Novi menerangkan, anak-anak mendengar. Kita belajarnya lebih semangat lagi. Bu Novi kita akan tepuk anak soleh ya. Semua apa tepuk anak soleh? Apa? Sambil duduk tidak apa-apa. Yuk. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes, kafir, kafir, no. Surga, surga, yes, neraka, neraka, no. Setan, setan. Push. Untuk yang pertemuan kemarin kita sudah membahas apa anak-anak? Ada yang ingat tentang Asmaul Husna. Yang 4 itu loh, masih ingat? Ya, alhamdulillah. Nah, untuk yang materi sekarang
kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Ada yang udah pernah dengar akhlak terpuji? Belum, Pak. Ada yang udah, ada yang belum. Kalau yang udah, ada yang tahu artinya apa itu akhlak terpuji? Akhlak ya baik. Nah, terus sebelum kita mulai nih, Novi mau tanya, siapa yang tadi pagi membantu ibu membersihkan tempat tidurnya masing-masing? Yo, alhamdulillah, berarti yang angkat tangan sudah bisa membersihkan, merapikan tempat tidurnya masing-masing. Munawi berharap yang tidak menunjuk tangan itu belum bersih-bersih ya tempat tidur ya. Nah, berharap besok semua sudah bisa membersihkan tempat tidurnya masing-masing ya anak-anak ya. Karena membersihkan tempat tidur termasuk akhlak terpuji. Ayo kita berperilaku terpuji. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah anak-anak dengan kita belajar akhlak terpuji dapat menjelaskan arti akhlak terpuji yang bertema sayang sesama dan empati. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah anak-anak mengetahui akhlak terpuji, anak-anak dapat menerapkan akhlak terpuji yang bertema tadi sayang sesama dan berempati dan membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang tadi belum membereskan tempat tidur, besok ketika bangun bisa membereskan tempat tidur. Terus yang selanjutnya, apa itu akhlak terpuji? Tadi udah kita singgung satu ya, tadi apa? Akhlak ya? Akhlak yang baik, pinter. Yang di sini akhlak terpuji adalah perilaku yang menunjukkan kebaikan hati dan kebaikan sikap kepada orang lain. Jadi kalau kita sudah menunjukkan kebaikan dari niat kita berbuat baik, terus sikap kita udah baik kepada orang lain, itu sudah termasuk akhlak terpuji ya. Tadi yang tadi sudah dicontohkan membantu orang tua. Nah, terus yang bawahnya, perilaku ini mencerminkan kepribadian yang baik. Jadi kalau anak-anak sudah melakukan sikap yang baik, itu berarti kepribadiannya anak-anak itu akan menjadi baik dan akan menyenangkan orang di sekitar kita. Kalau kalian baik, ibu kalian sama ayah baik nggak sama kalian? Alhamdulillah. Terus yang selanjutnya, nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah akhlak terpuji yang pertama, kita sayang terhadap sesama. Siapa itu sesama? Ya, di sekolah kita sama teman. Terus siapa lagi? Orang tua. Orang tua ada dua. Siapa yo? Ayah sama ibu. Kalau orang tua di sekolah siapa? Guru. Ibu guru dan Pak Guru. Dan saudara itu juga termasuk sesama. Juga tetangga yang ada di sekitar rumah kalian. Kalian punya tetangga kan? Nah, itu juga harus kalian sayangi. Nah, terus yang kedua, sikap empati. Nah, ini yang akan kita bahas yang kedua. Langsung saja ya. Nah, yang pertama, sayang kepada sesama. Tadi ya, ada teman, orang tua, ada saudara, ada kakak, ada adik, itu sesama. Yang ini agama Islam itu mengajarkan kasih sayang untuk semua makhluknya. Nah, jadi di ajaran agama Islam itu kita diajarkan untuk sayang kepada sesama. Nah, di sini juga itu aturannya juga ada di dalam yang kalian baca kalau ngaji itu apa namanya? Iqra Al-Quran. Nah, di situ juga ada peraturan yang ada di sini anak-anak tentang akhlak terpuji.
biar kita lebih jelas, kalian mau menyaksikan video bersifat empati? Ya, mau. Jadi tolong didengarkan ya. Dari yang kalian lihat dari video itu, apa yang bisa kalian ambil di videonya? Pelajaran apa? Iya, betul Mbak Kalia. Membantu orang. Bener Mas Alfa, membantu orang lain terus? Membantu tetangga katanya Mas Alfa. Iya, membantu. Nah, jadi di video ini itu menjelaskan tentang itu tadi ya, seperti yang materi tadi, tentang membantu sesama. Dalam membantu sesama kita tidak boleh pilih-pilih ya. Kita harus, pokoknya kalau ada seseorang yang membutuhkan bantuan kita, selagi kita masih mampu, kita masih bisa, kita kuat tuh, kita bantu. Terus yang selanjutnya adalah kita akan ini ya Nana ya, mengerjakan tugas kelompok. Nah, kelompoknya satu kelas kan ada berapa anak? Jumlahnya 28. Nah, karena berhubung ada yang 2 tidak masuk, tidak apa-apa. Nanti yang tidak masuk tetap kalian tulis ya. Perhatikan depan semua dulu ya. Nanti cara kerjanya di sini kan ada tulisan tugas kelompok. Yang bawahnya ada nama kelompok. Nah, nama kelompok di sini bisa kalian tulis. Misal kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 4 sesuai kelompok kalian masing-masing. Terus yang bawahnya anggota. Buka itu nggak panjang yang space-nya, nggak apa-apa, nanti kamu bisa tulisnya kecil-kecil aja di sini ya. Di sini gitu. Nah, nanti di sini itu ada kalian menempel. Nanti Bu Novi bagi untuk menempelnya. Setelah menempel, diberi keterangan di sini ya. Di sini misal ada gambar, ada orang terjatuh dan membantu. Nah, kalian cari di sini kata-katanya yang sesuai dengan yang ada di gambar. Nanti di sini juga selain akhlak yang baik, ada juga akhlak yang jelek. Nah, nanti kalian cari penjelasannya ada semua ya. Nanti setelah selesai, ada yang maju mempresentasikan. Misal satu kelompok ada 7 anak. Nanti kalian maju 2 aja ya. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas tugasnya? Sudah. Karena kebetulan yang selesai itu urut secara kelompok, jadi silakan kelompok 1 bisa maju duluan. Silakan namanya Mas Asta yang mau maju siapa? 2 orang ya. Nah, kalian jelaskan itu gambar apa dan perilakunya baik apa enggak? Ayo, yang agak tinggi. Ayo. Silakan. Yang pertama gambar apa itu? Iya, yang pertama gambar orang meninggal. Terus keterangannya apa? Tempat orang yang meninggal dunia. Iya, keterangannya kita harus melayat di tempat orang yang meninggal. Iya. Yang kedua. Ya, yang kedua, menolong orang yang menolong teman yang terjatuh. Selanjutnya, iya, yang ketiga, menengok atau menjenguk teman yang sedang sakit. Itu perilaku yang baik apa yang buruk? Iya, perilaku yang baik yang disebutkan kelompok 1. Yang selanjutnya, perilaku baik apa enggak kalau menjual teman? 3. Terus lanjut. Ya, yang berkelahi dengan teman baik apa enggak? 3. Terus mungkin ya yang terakhir mencontek bawa teman. Itu yang ketiga terakhir termasuk alam ya.
secara individu atau sendirian. Tidak boleh apa tadi kayak yang udah dibawa lagi, tidak boleh mencontek. Silakan untuk lembar presentasinya boleh digulung, dimasukkan ke dalam laci, dikeluarkan alat tulisnya. Alhamdulillah di kelas 2B untuk ulangannya atau evaluasinya sudah dikumpulkan semuanya. Berarti sudah selesai ya anak-anak ya. Sudah selesai. Ya perhatikan Mas Asta, Mas Dika. Ya, nanti untuk jawabannya anak-anak Bunda Novi koreksi dulu. Nanti yang nilainya di bawah KKM silakan bisa melakukan remedi. Kalau udah di atas KKM, anak-anak langsung pengayaan. Itu ya anak-anak ya. Terus yang selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, sama-sama. Jadi kesimpulannya yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama adalah kesimpulannya kita bisa meningkatkan hubungan baik dengan sesama manusia itu ya. Terus yang kedua mendapatkan apa pesan Asya? Pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, iya, membawa kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan. Kalau kita berperilaku yang baik. Terakhir, iya, menjadi kalau kita sudah berbuat baik, insya Allah perbuatan baik kita akan dibalas oleh Allah dan kita akan menjadi teladan yang baik. Teladan yang baik bagi umat Islam siapa anak? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selesai ya. Terus sampai di sini ada yang ingin anak-anak tanyakan tidak tentang materi yang Bu Novi sampaikan tadi? Sudah paham semuanya? Sudah paham? Ya, terus selanjutnya terus materi yang disampaikan Bu Novi tadi sulit apa mudah? Alhamdulillah, semuanya bisa ya. Nah, kalau sudah berarti pembelajaran pada siang hari ini sudah selesai anak-anak ya. Tapi sebelum ditutup, Bu Guru